Ini orang yang bilang Wapres itu dia suka atau dia memilih Wapres itu karena alasan pintar, itu kemana sih suaranya? Iya, iya. Saya baca ini, Bang. Iya. Ternyata setelah dibongkar datanya, kan Iya. dibuka Iya. distribusinya kemana, yang mengatakan memilih Wapres karena alasan pintar itu 37,6% kepada Gibran. Saya mengundang kembali sobat saya yang saya sangat kagumi ya. Ketika saya membuka TV, berurutan dia selalu ada terus. Dan saya lihat memang dia selalu menjadi bintang dalam pembicaraan setiap ini. Dalam setiap diskusi. Karena dia selalu dapat membuat angle-angle baru yang kadang-kadang orang nggak ngelihat apa sih sebenarnya bedanya antara satu diskusi di satu TV dengan TV lain. Nah, siapa lagi kalau bukan Bung Kodari. Ya, tadi malam saya lihat Anda di ILC, saya lihat lagi di TV One, luar biasa itu. Nah, bagaimana dinamika politik belakangan ini setelah adanya survei yang kelihatannya berurutan ya keluarnya ya. Awalnya itu apa namanya Yunarto, kemudian disusul lagi dengan Indobarometer, Poltreking dulu, baru Anda. Iya. Ada beberapa lembaga lah. Populi Center dan lain-lain ya. Dan kelihatannya itu meng-capture Oktober sampai awal November ya. Iya. Betul. Gimana kira-kira? Pertama saya mungkin nyambung yang Abang bilang dulu ya. Saya memang datang dengan perspektif-perspektif yang biasanya belum dilihat orang. Gitu. Dan saya yakin memang kekuatan saya di sana, Bang. Kita harus tahu kekuatan saya. Abang kan tahu kekuatan Abang gitu. Jadi pertama misalnya begini, salah satu kekuatan saya orang yang pertama mengatakan bahwa struktur suara 2024 itu jangan dilihat dari masing-masing calon, tapi dilihat dari Pak Jokowi. Jadi struktur suara pemilu presiden tahun 2024 merupakan bukan cerminan dari kekuatan masing-masing calon, tetapi respon masyarakat terhadap Pak Jokowi, kepuasan kepada Pak Jokowi. Kalau Abang ingat itu pernah saya ceritakan di sini, iya. Bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi yang 80% itu membuat Anies itu sulit berkutik. Ya, karena kolam suaranya cuma 20%. Ya, betul. Sisanya dari 100 dan memang datanya kan selama setahun semenjak Anies dideklarasikan ya bergerak di situ-situ aja. Gitu loh. Bahkan makin mengecil ketika tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi makin meningkat. Itu pertama. Yang kedua, selama ini yang bersaing ketat adalah Prabowo dan Ganjar. Nah, betul. Mereka suaranya di atas apa Anies Baswedan. 35, 34, 30 lah, 34, sekitar 35 itulah, sekitar itu. Nah, mereka ini kemudian mendapatkan suara yang lebih besar daripada Anies. Karena kolam yang 80 tadi, walaupun sudah dibagi dua, tetap lebih gede daripada 20%. Iya, betul loh. Kalau 80 kan bagi dua kan 40 lah. Iya. Anggaplah misalnya 5% belum memutuskan. Berarti kan sisanya masih 35. Iya. Dan kemudian itu berubah ketika Gibran menjadi wakilnya Prabowo. Prabowo-nya melejit, kemudian Ganjarnya turun. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena begitu ada Gibran, pendukungnya Pak Jokowi ini, orang yang puas dengan Pak Jokowi, merasa bahwa keberlanjutan itu lebih ada pada Prabowo ketimbang Ganjar. Ini yang saya sebut dengan istilah baru bejana berhubungan. Jadi suara Prabowo dengan suaranya Ganjar itu bejana berhubungan. Kalau Prabowo naik, Ganjar turun. Demikian pula sebaliknya. Gitu. Sementara Anies itu dia bejana tersendiri. Yang sudah dikapling 20. Dan lebih celakanya lagi, ini juga yang saya pertama kali ini ngomong. Kalau kubunya Ganjar menyerang Pak Jokowi dengan isu apapun juga ya, mau isu Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, ketika tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu turun, maka yang akan naik bukan Ganjar, tapi Anies. Gitu loh. Anies kenapa? Karena yang tidak puas menjadi tinggi. Dan kalau tidak puas menjadi tinggi, yang akan dapat suara adalah Anies. Bukan Ganjar. Karena Ganjar ini kolamnya tetap kolamnya ya yang puas kepada Pak Jokowi tadi, pendukung Pak Jokowi. Keberlanjutan gitu. Walaupun sekarang agak beda-beda dikit. Kalau Pak Prabowo maju, ya Ganjar pakai kata unggul gitu. Jadi lebih tinggi daripada maju. Tapi ya masih ngelanjutin juga. Secara garis besar melanjutkan juga. Itu yang pertama.
Nah, yang kedua, saya adalah orang yang pertama yang mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sesungguhnya pertarungan bukan cuma calon presiden, tapi juga kingmaker. Kingmaker, ya, betul, betul. Ada Itu dia. ya. Pada tahun 2024, kita ini akan memilih 2 kali sebetulnya. Ya. Calon presiden dan kingmaker di belakangnya. Ya. Prabowo Gibran, kingmakernya siapa? Jokowi. Ya. Ganjar Mahfud, kingmakernya siapa? Ibu Megawati. Ya. Anies Muhaimin, kingmakernya siapa? Surya Paloh. Gini kan? Gitu. Yang menentukan siapa wakilnya Anies, Pak Surya Paloh. Gitu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, masyarakat Indonesia, Anda lebih percaya kepada kingmaker yang mana? Oh. Kepada Pak Jokowi, kepada Bu Mega, atau kepada Surya Paloh? Gitu. Nah, dua hal ini, soal kingmaker ini juga berpengaruh terhadap dinamika suara para kandidat ini, menurut saya. Dan sebetulnya kan ini masih terkait dengan poin pertama tadi. Iya. Tapi ya memang kita lihat bagaimana dalam proses Ganjar Mahfud, misalnya tangan Ibu Mega begitu dominan. Ya. Bahkan dalam kasus Mahfud, saya kira ya Pak Jokowi nggak kelihatan bau-baunya sama sekali kan begitu. Iya. Kalau Ganjar kan Pak Jokowi masih hadir, walaupun udah pulang ke Solo, lalu balik ke Jakarta. Iya. Dan Bu Mega kan jelas-jelas mengkonstruksi bahwa ini calon PDI Perjuangan. Iya. Ganjar Pranowo, ya, petugas kader partai. Dan petugas partai yang ditingkatkan penugasannya dari gubernur menjadi calon presiden Republik Indonesia gitu. Jadi ya. Ya memang dalam konteks itu kayaknya di kepala Bu Mega itu ya Indonesia itu bagian dari PDI. Karena sudah 2 kali memerintah. Iya, karena ya petugas partai, presiden itu ya bagian dari petugas partai gitu loh. Ya mungkin ada yang nggak setuju, tapi kan bisa juga orang mengatakan kalau begitu di mata Bu Mega Indonesia bagian dari PDI Perjuangan dong. Gitu. Nah, yang ketiga, saya juga yang rilisnya pertama kali mengatakan Pilpres 2024 ini potensial 1 putaran gitu. Ya. Oh, sebelumnya ya, sebelum riset. Saya kan rilis pertama, timbang rilis yang lain. Rilis saya itu udah judulnya Pemilu Presiden 2024 potensi 1 putaran gitu. Dan dasarnya apa? Dasarnya pertama, sebetulnya saya mau mengatakan begini, Pilpres 2024 ini ya tren kemenangan itu ada di Pak Prabowo. Nah, itu sejak sebelum adanya pemilihan kan, itu masih figur-figur kan? Ya. Waktu itu belum ada wapres waktu itu kan? Gini, saya ini kan karena saya pernah jadi lama jadi aktivis, saya sempat nggak begitu aktif surveinya gitu. Oh. Tetapi aktivis 3 periode kan. Makanya sekarang saya ya sekali-sekali tetap ada survei. Iya. Dan saya kan pasti tertarik dengan perkembangan situasi dan kondisi. Iya. Dan kalau lembaga lain kan ibaratnya tiap bulan survei, kalau saya momentum tertentu saja. Iya. Ketika calon sudah dideklarasikan semua, saya survei. Oh, gitu. yang kedua ya. Nah, saya menemukan di situ ada 3 variabel yang membuat Pak Prabowo ini istilahnya peluang menangnya tuh besar lah. Saya berani mengatakan Pak Prabowo itu akan menang. Soal 1 putaran, 2 putaran itu nanti diskusinya. Iya. Variabelnya apa? Pertama, kalau bicara tingkat kesukaan, sekarang tingkat kesukaan Pak Prabowo itu paling tinggi dibandingkan 2 capres yang lain. Apa faktornya? Banyak faktornya. Nanti kita masuk ke nomor 2 dan nomor 3 ya. Nah, tapi intinya kita kalau survei itu punya pertanyaan. Kenal nama ini atau tidak? Suka atau tidak suka? Gitu. Itu pertanyaan standar lah di berbagai lembaga survei. Betul. Nah, pengenalan Pak Prabowo itu sudah 90% lebih, hampir 100%. Sudah 2 kali maju ya kan? Sudah 3 kali maju, 3 kali maju ya. Sudah sangat dikenal. Iya. Walaupun sebetulnya Ganjar dan Anies juga pengenalan sekarang udah 90% lebih. Seingat saya 94 dan 92. Berarti udah hampir sama ya? Hampir sama sebetulnya. Jadi tingkat pengenalan calon presiden ini boleh dibilang hampir sama. Nah, ketika hampir sama, maka yang akan menentukan adalah tingkat kesukaan. Kesukaan, ya, likability ya. Di situ tingkat kesukaan Pak Prabowo lebih tinggi daripada 2 kandidat yang lain. Saya angkanya nggak sebut karena takut salah sebut, nanti mungkin pas ditayangkan surveinya saya kasih, tinggal dimunculin aja nanti angka-angkanya. Tolong ya. Nanti ditayangkan. Nanti saya kasih laporan surveinya, tinggal ditayangkan saja. Tolong ya. Screen-screennya. Begitu. Itu yang pertama. Pengalaman saya kalau tingkat kesukaan paling tinggi itu potensi menangnya itu paling besar. Yang kedua, saya juga biasa bertanya kepada responden survei beberapa variabel kepribadian dan kemampuan yang
biasanya dianggap penting oleh pemilih. Ya. Misalnya tegas, jujur, pintar, merakyat, dan seterusnya. Ya. Nah, ada dua tokoh yang mendominasi ya, tapi yang lebih banyak mendominasi adalah Prabowo Subianto. Oh. Misalnya aspek tegas, aspek jujur, dan beberapa aspek yang lain. Lagi-lagi nanti ditayangkan ya. Ya. Kalau saya ada salah omong ini nanti tolong mengacu pada laporan surveinya. Iya. Karena mikirin banyak hal, jadi kalau kadang yang kecil-kecil lupa. Iya, terus. Aspek kemampuan juga begitu. Nah, aspek kemampuan saya agak apal, hampir semua itu Pak Prabowo yang dominan, unggul. Kecuali untuk mengatasi masalah sosial itu Mas Ganjar yang dinilai unggul. Iya. Nah, yang ketiga, kita biasanya bertanya juga setelah pilihan calon presiden, kita bertanya kepada responden, apa alasan Anda memilih calon presiden tersebut? Nah, sekarang ini jawaban yang tertinggi itu adalah tegas. Oh, tegas. Beda dengan itu 2019 ya? 25% ya, kemudian nomor 2 itu merakyat 16%, lalu pintar 8%, lalu berwibawa 6%. Nah, tegas dan berwibawa ini identik sekali, kuat sekali pada Pak Prabowo. Ya. Merakyat itu dominan Mas Ganjar, pintar itu dominan di Mas Anies. Begitu diberi, tahu dari mana? Begitu saya breakdown pilihan-pilihannya, itu kelihatan itu dominasinya. Ini saya baca aja ya. Nanti ini ditayangkan datanya. Oke, calon presiden. Nah, jadi yang menjawab orangnya tegas dan berani itu 25%. Dekat dengan rakyat 16,2, pintar intelektual, garis miring intelektual 8,4. Karena ini jawaban terbuka, jadi kita buat pengelompokan jawaban. Berwibawa 6,2. Nah, itu saya kemudian punya breakdown. Jadi mereka yang mengatakan memilih presiden karena orangnya tegas dan berani, itu sebetulnya distribusi suaranya kemana sih? Gitu. Bisa di-breakdown itu, Bang. Iya. Ke Prabowo Subianto 87,9. Telak banget. Biasa, iya. Tapi ada juga ketika mengatakan orangnya tegas dan berani, itu ke Ganjar Pranowo 6,9%. Oh iya. Dan ada juga ke Anies 5,3. Waduh. Iya. Nah, kemudian yang mengatakan memilih presiden karena dekat dengan rakyat atau pro rakyat. Ke Prabowo 9,4%, ke Ganjar 78,8%, ke Anies 11,9%. Gitu. Jadi untuk orang yang berbeda, misalnya saya suka yang merakyat, di kepala si A itu Ganjar, tapi di kepala si B itu Prabowo, kepala C itu Anies. Iya, gitu. betul. Cuman yang kayak yang milih Ganjar itu lebih banyak gitu, Bang. Itu penjelasannya. Kemudian pintar, intelektual. Ke Prabowo 8,4, ke Ganjar 20,5, ke Anies 71,1. Ya, jadi Anies ya. Asosiasinya itu Anies. Kemudian berwibawa ke Prabowo 70,5, ke Ganjar 16,4, ke Anies 13,1 gitu. Jadi ya inilah sebetulnya. Ini sangat menarik ini. Iya, Bang. Jadi nggak ada di survei-survei yang saya dengar. Iya. Jadi gini, Bang, kita kan mau tahu isi kepala masyarakat Indonesia mengenai calon presiden. Nah, inilah caranya kita menggali isi kepalanya. Dengan mengajukan pertanyaan lalu kemudian dianalisa. Nah, tadi Abang kan punya pertanyaan. Ini pola baru. Iya, dibandingkan dengan 2019. Dibandingkan 2014 2019. Iya, betul. 2014 2019, pertanyaan saya yang sama seperti ini. Alasan memilih calon presiden paling tinggi itu merakyat. Nomor 2 baru tegas. Nah, pada waktu itu merakyat itu identik dengan Pak Jokowi gitu. Tegas dari dulu udah identik dengan Prabowo. Nah, kenapa Jokowi menang? Karena yang mau presiden merakyat lebih banyak dari yang mau tegas. Yang mau tegas. Jadi gampang aja. Ini selera, ini perubahan selera aja. Nah, itu Bang. Jadi trennya sekarang tegas. Perubahan selera gimana? Voters. Iya, Bang. Dari celana baggy menjadi celana slim. Nah, suka-suka dia dong. Iya, selera masyarakat, Bang. Iya. Selera masyarakat. Jadi memang bicara pemilu itu kan kita bicara bagaimana juga dinamika selera masyarakat. Ini yang membedakan survei Anda dari tempat lain saya lihat, yang lebih fokus terhadap. Memang tergantung judul juga, Pak. Jadi judul saya ini kan bicara mengenai pilihan presiden pasca deklarasi gitu. Dan saya karena memang studinya di bidang ini barangkali agak lebih detail dibandingkan itu maksud saya, dengan yang lain. Gitu. Nah, itu soal Prabowo kenapa berpotensi menang, Bang, dari 3 variabel itu. Nah, yang mengejutkan adalah dari survei pasca deklarasi ini, ternyata kok Prabowo itu dengan Ganjar selisihnya melebar. Selisihnya melebar. Setelah
setelah deklarasi calon wakil presiden. 25 Oktober yang lalu. Ya. Artinya apa? Ya. Artinya di situ ada suatu dinamika dan angka-angka yang membuat potensi satu putaran itu bisa terjadi. Ya. Belum pasti Bang ya, belum terjadi. Tapi belum pasti. Ya. Survei Indobarometer misalnya Prabowo Gibran 34, Ganjar Mahfud 26. Ya. Kemudian Anies Muhaimin 18 yang belum menjawab rahasia 20, dan seterusnya 21%. 22%. Memang kalau Indobarometer tuh undecided-nya selalu kenapa agak lebih besar. Seperti itu ya? Nggak tahu juga sih. Yang lain-lain cuma 8%. Yang lainnya 8%. Di bawah 10, 20%. Anda selalu 20. Mungkin dia ada pertanyaan susulan atau apa begitu. Tapi ya udah kita terima aja. Ya. Toh begini juga. Kita mau melihat peta lebih detail itu bisa dengan metode statistik yang namanya distribusi normal. Oh, ya. Ya Bang ya. Jadi yang belum menjawab, belum memutuskan itu, ya. Itu kita distribusikan secara normal kepada semua pasangan. Iya, kepada 3 ya. Distribusi normal itu artinya bukan dibagi rata. Enggak dong. Yang besar yang dapat besar, iya dong. Bukan 21 dibagi 3, enggak juga Bang. Iya, betul. Ya. Akhirnya yang besar dapat besar, yang sedang dapat sedang, yang kecil dapat kecil. Nah, kalau 21 ini didistribusikan normal jadi berapa? Angkanya kira-kira Prabowo Gibran 43, Ganjar Mahfud 33, lalu kemudian Anies Muhaimin sekitar 23. Nah, teman-teman yang lain juga tadi seperti Abang bilang kan ada Populi Center. Ya, Populi Center. Itu surveinya tanggal 29 Oktober sampai 5 November. Prabowo Gibran 43, sama. Ganjar Mahfud 23, Anies Muhaimin 22,3, belum memutuskan 11,6%. Nah, 11,6 ini kalau didistribusikan ya mirip-mirip aja gitu loh. Ya, atau misalnya datanya indikator politik ya, tanggal 27 sampai 10 November. Prabowo Gibran 39,7, Ganjar Mahfud 30, Anies Muhaimin 24,4, tidak tahu rahasia 5,9. 5,9 ini ya anggaplah separohnya misalnya itu kepada Prabowo Gibran. Ya berapa itu? 6, 3 tambah 40, ya 43 juga. Iya, sekitar gitu. Iya kan? Gitu loh. Jadi ya sisanya lagi 2%. Ganjar Mahfud 30 tambah 2, 32. Sama, ada 33. Iya, Bang. Sekarang Anies Muhaimin ya 24 tambah 1, 25. Ya enggak jauh-jauh amat, Bang. 23. Iya, Bang. Ya. Itu Bang. Jadi sebetulnya ya undecided saya yang gede ini itu enggak pusing-pusing amat juga gitu loh. Karena kita kan tinggal koreksikan aja pakai distribusi normal. Akhirnya kan polanya sama. Kalau poll tracking? Yang beda yang poll tracking. Poll tracking Ganjar tanggal 28 Oktober sampai 3 November, Prabowo Gibran 40,2, Ganjar Mahfud 30,1, Anies Muhaimin 24,4. Mirip dengan indikator. Undecided-nya 4, lebih kecil lagi tuh 5,3. Ya sama juga nih kan. 5%, ya kan anggaplah separohnya ke Prabowo Gibran. 2,5. 3, 42, 40 tambah 2,5, yang 43 juga. 2% tambah 30, 32. 24 tambah 1, 25. Ya mirip juga gitu loh, Bang. Gitu, Bang. Jadi lembaga-lembaga survei ini sebetulnya memiliki pola yang sama. Sendiri-sendiri, ya. Angkanya beda-beda, tapi polanya sama. Polanya sama, iya, betul. Yang polanya agak beda cuman Carta Politika. Carta Politika itu tanggal 26 sampai 31 Oktober. Prabowo Gibran 34,7, Ganjar Mahfud 36,8, Anies Muhaimin 24,3, belum memutuskan 4,2. Jadi sangat berbeda polanya. Di situ Ganjar Mahfud masih unggul. Sebetulnya sih setara ya, karena masih dalam margin of error. Sementara lembaga yang lain udaranya udah melebar gitu, Bang. Udah 10. Ya. Kalau mau menyimpulkan sekarang ya dibandingkan saja mana yang beda dengan yang lain kan begitu kan. Jadi mayoritas kemana gitu teman surveinya gitu loh. Sama ya tentunya nanti dilihat pada tanggal 14 Februari hasilnya seperti apa. Walaupun yang namanya survei itu adalah potret sesaat, potret pada hari ini. Potret bulan depan bisa beda, 2 bulan lagi bisa beda. Tergantung dinamika politik ya. Iya, tergantung dinamika politik. Manuver para kandidat, blunder-blunder kalau memang ada. Jadi tapi pada hari ini setelah deklarasi setelah deklarasi tanggal 2 akhir Oktober sampai dengan awal November, saya lihat ada dinamika yang cepat sekali gitu. Nah, memang ada teman kemarin di LC mengatakan, "Oh, ini kan data surveinya kan beda-beda aja, cuma 2 hari, tapi kok jauh banget bedanya." Ya itulah yang namanya dinamika opini yang sangat cepat, Bang.
Saya menduga ketika survei misalnya Indobarometer, ibaratnya ruangan ini Indonesia gitu ya. Yang tahu tuh baru separuh aja. Tapi dalam 2-3 hari melebar. Semua tahu, ya. Semua tahu. Gitu. Ya. Berubah semua. Berubah lah. Iya kan? Ya kalau nggak siap berubah ya udah. Ya, berubah. Jadi memang kalau ada variabel yang besar, perubahan tuh bisa sangat cepat. Kalau ada variabel besar. Nah, Gibran ini kelihatannya menjadi variabel yang besar. Ya. Kalau menurut indikator variabel besar itu pertama terjadi limpahan suara Pak Jokowi kepada Prabowo Gibran. Kalau ini saya sudah jelaskan tadi kan di depan kan. Memang itu dia fundamentalnya kan itu. Kan saya pernah ngomong sini, kolam suara terbesar di Indonesia pada Pilpres 2024 adalah Jokowi. Kolam suaranya 80%. Yang bahasa saya tadi struktur suara itu dibentuk oleh Pak Jokowi, sikap kepada Pak Jokowi. Nah, yang penjelasan yang baru dari datanya indikator itu adalah bahwa banyak orang-orang muda ya, generasi Z ya, terutama dan milenial, tapi terutama generasi Z itu berbondong-bondong ke Prabowo Gibran karena faktor Gibran tadi sebagai satu-satunya cawapres anak muda dan cawapres termuda dalam sejarah Republik lah, katakanlah begitu. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat saya mengatakan bahwa loh, kalau ini angkanya sudah 40-an sekian persen, berarti satu putaran itu mungkin dong, karena satu putaran itu kan 50% plus 1 gitu loh. Jadi ya disitulah saya kemudian mengatakan ya melihat data yang menarik ini saya pikir saya akan membuat gerakan Pilpres 2024 satu putaran saja. Dan gitu itu yang mengherankan pada banyak orang, ya kan? Nah, tapi nanti saya tanya itu. Yang menarik dari survei Anda juga ditemukan bahwa kapasitas intelektual dari Gibran lebih tinggi daripada itu rame juga para senior ini. Itu ada juga itu. Ya itu rame Bang. Saya melihat ada dibahas di medsos segala macam. Sebetulnya penjelasannya gampang saja. Kenapa? Pertama ini kan temuan hasil survei. Opini publik. Iya dong. Opini publik itu beda dengan opini elit. Kadang sama, kadang beda. Penilaian elit dengan penilaian publik itu kadang sama, kadang beda. Saya uraikan saja ya. Nah, jadi saya kan punya pertanyaan kepada calon presiden tadi, alasan memilih. Nanti tolong ditampilkan juga datanya. Wapres pun saya tanya, alasan memilih itu apa? Paling tinggi pintar, garis miring intelektual, 16,6%. Jadi agak beda nih Bang, kalau presiden tegas, kalau wapres itu pintar. Kemudian berpengalaman 9,7%. Lalu tegas 8,7%, anak muda 7,3%, taat beragama 6,8%, suka dengan pasangannya 6%, anak Jokowi 4,9%, orangnya baik 4,5%, dan seterusnya. Nah, kita breakdown lagi Bang. Kayak seperti tadi. Seperti tadi. Iya, kita pengen tahu. Ini orang yang bilang wapres itu dia suka atau dia memilih wapres itu karena alasan pintar, itu kemana sih suaranya? Saya baca ini Bang. Ternyata setelah dibongkar datanya, kan dibuka distribusinya kemana. Yang mengatakan memilih wapres karena alasan pintar itu 37,6% kepada Gibran, Mahfud 23,3%, Muhaimin 18,0%, nama lainnya 21,1%. Inilah mungkin yang bikin jadi rame. Bagaimana mungkin Mahfud MD yang profesor doktor ya kan dianggap atau kalah pintar dibandingkan Gibran. Itu dia. Aneh. Bagaimana mungkin Muhaimin Iskandar yang doktor honoris causa berpengalaman dianggap lebih pintar daripada Gibran Raka Buming Raka. Ya jawabannya gampang. Apa tuh? Pertama ini temuan survei begini, yang kedua ini opini publik. Belum tentu juga publik yang kebanyakan orang awam ini, ingat struktur masyarakat Indonesia itu dan struktur masyarakat di seluruh dunia itu dia seperti piramida. Yang pendidikan rendah, yang pendapatan rendah, karena itu yang pengetahuannya juga terbatas, itu paling banyak dibandingkan dengan kelas menengah atau elit. Yang mungkin pendidikannya lebih tinggi, pendapatnya lebih tinggi. Belum tentu juga responden ini tahu bahwa Mahfud itu profesor doktor. Belum tentu juga yang namanya masyarakat ini tahu bahwa Muhaimin itu doktor honoris causa. Gitu. Iya, gitu. Jangan-jangan taunya doktor humoris causa. Kalau saya doktor humoris causa. Kalau kau dokter perilaku, Pak. Iya, tapi bercandanya begini, kita dokter humoris causa. Dokter suka humor. Gitu dia. Jadi belum tahu, Bang. Nah,
pengalaman seperti ini bukan pengalaman baru kalau saya. Saya pernah survei pilkada. Ya. Di provinsi, saya nggak usah sebut nama, inisial aja. Ya. NTB. Saya nggak sebut nama ya Bang ya. Nggak usah. Inisial aja ya. NTB. Pernah tuh saya ada survei juga calon gubernur gitu. Nah calon gubernur ini yang disurvei ini itu marah sama saya. Kenapa? Ya kurang lebih pertanyaannya sama kayak begini. Kok itu calon X itu lebih tinggi daripada calon Y? Padahal kan saya profesor doktor. Aduh. Letnan Jenderal. Iya. Saya nggak sebut nama ya. Iya, nggak usah. Silakan cari sendiri. Profesor doktor Letnan Jenderal siapa? Gitu kan. Gitu. Rektor salah satu perguruan tinggi. Kok lebih pinter dia yang istilahnya cuma sarjana? Iya, S1. Mohon maaf Pak. Ini bukan dilihat dari gelar akademik. Iya. Ini pendapat atau opini masyarakat. Gitu loh. Saya udah pernah punya pengalaman seperti itu kalau bicara pilkada. Atau bicara pilpres tahun 2004. Ketika ditanya kepada responden mana yang lebih tegas atau ditanya tingkat ketegasan, saya lupa wordingnya seperti apa. Itu lebih tinggi Pak SBY daripada Wiranto. Padahal kalau kita bicara elit gitu kan, kalau ditanya lebih tegas mana Wiranto dengan SBY? Wiranto. Kayak gitu kan. Iya, tapi kan ini kan survei masyarakat. Iya, itu dia ya. Jadi ya opini masyarakat gitu loh. Bukan, ingat sekali lagi ya, bukan bicara gelar akademis ya, dan bukan bicara penilaian elit. Ini penilaian masyarakat secara keseluruhan. Yang notabene kebanyakan itu ya pengetahuannya itu kan tipis-tipis aja gitu. Apa yang ditangkap aja. Apa yang ditangkap aja. Jadi gitu. Dianggap si Gibran lebih pintar dari kedua orang. Untuk lebih proporsionalnya gitu kan. Kan netizen ini atau bahkan influencer dan buzzer ini suka nyerang satu aspek aja. Aspek yang lain yang benar nggak diomongin sama dia. Dia yang memilih. Yang kontroversial aja gitu loh. Berpengalaman Gibran 19,2. Mahfud 43,6, Muhaimin 16,7. Nama lainnya, yang tadi itu bukan tidak menjawab ya, nama lainnya 20,5. Ini ada nama lainnya karena waktu kami survei itu, kami masih menguji juga nama-nama yang lain. Ada beberapa namanya. Kan kami survei tanggal 25 kan. Jadi kami menguji juga masih nama-nama yang lain untuk melihat perbandingan dengan Gibran gitu. Karena ya yang belum memutuskan kan cuma Prabowo aja waktu itu. Masih ada beberapa nama kan, masih ada opsi Erick Thohir, masih ada opsi Erlangga dan seterusnya gitu. Nah ini kan Anda ributin nggak? Jadi untuk mengatakan berpengalaman ternyata mayoritas Mahfud, dan ya akhirnya kan memang kalau bicara pengalaman paling lengkap, Mahfud. Paling banyak Mahfud. Di pemerintahan Pak Mahfud. Gitu. Kemudian tegas Gibran 14,3, Mahfud 70%, Muhaimin 7,1, nama lainnya 8,6. Anak muda Gibran 100%. Kali ini apa di publik benar? Bukan benar sih. Kali ini apa di publik tidak kontroversial. Tidak kontroversial. Tapi ini kan gampang. Iya kan umurnya. Mau lihat umur muda apa kan lihat tampang aja. Tapi kalau gelar kan kelihatan dari wajah Bang. Ada yang tampangnya pinter, gelarnya kurang. Iya kan Bang? Ada yang gelar kayaknya pinter deh ini, tapi gelarnya kurang. Ada yang mungkin tampangnya saya nggak lanjutin nanti di gitu. Terus taat beragama Gibran 1,8, Mahfud 32,7, Muhaimin 60%. Wajar. Iya wajar. Ternyata di persepsi publik, maksudnya begini, opini publik itu nyambung dengan penampilan, dengan penampilan. Iya loh. Kan Mas Imin kan suka pakai dan latar belakang partai. Kan partainya kan PKB. Iya. Partai NU kan, dan di publik itu PKB itu dianggapnya sebagai partai Islam. Gitu. Suka dengan pasangannya, Gibran 52,1, Mahfud 10,4, Muhaimin Iskandar 37,5. Gitu. Anak Jokowi 100% lagi. Tapi begini Bang, saya mau ngomong ekstrim. Namanya opini publik itu bukan mustahil. Ketika di breakdown anak Jokowi, jawabannya Muhaimin. Gitu? Bisa aja Bang. Namanya kan opini publik. Namanya publik, wawasannya kan terbatas. Gitu sama kayak yang lagi viral itu ada di TikTok itu. Siapa nama calon presiden? Ada nenek-nenek jawabnya. Prabroro dia bilang. Siapa nenek? Prabroro. Lawannya Prabroro siapa? Prabowo siapa nek? Jokrori.
Jok Rory. Iya, udah nggak ada. Ya kayak begitu. Iyalah. Jadi yang namanya opini publik itu ya relatif lah. Tapi dalam kerelatifannya dia absolut ketika dia menjadi suara. Oh iya dong. Iya. Ketika menjadi suara. Nggak bisa. Nah disitulah kita mengatakan seorang profesor, suara seorang profesor yang pendidikannya setinggi langit itu, dengan seorang petani yang mungkin lulusan SD atau tidak pernah sekolah, itu nilainya sama. Sama, Bang. One man, one vote. Iya, one person. One person, one vote, sorry. One person, one vote. One person, one vote, one value, gitu, Bang. Jadi, ya ini nanti ditampilkan tabel-tabelnya secara lengkap. Karena orang kan cuma menyoroti satu aspek saja dari dua tabel dan tabel yang sangat besar. Iya, jadi artinya kalau gini, ditampilkan di sini nanti. Saya agak melihat bahwa semua... Dan begini, saya tambahkan, Bang. Saya untuk calon presiden itu, dalam survei saya, selain bertanya pasangan, saya bertanya mengenai calon presiden sendirian dan calon wakil presiden sendirian. Nah, Gibran unggul juga sudah, tapi bedanya tipis dengan Mahfud. Kalau nggak salah Gibran tuh 25, sekian, Mahfud 25 berapa gitu, kalau nggak salah 25 persis, baru kemudian Muhaimin berapa gitu. Nanti datanya juga bisa ditampilkan. Jadi ya sebetulnya kalau di saya itu Gibran dan Mahfud itu ya seimbang lah kurang lebih. Tapi kan itu kan juga surprise. Bagaimana seorang Gibran anak muda baru muncul sudah langsung bersaing, baru baru 1-2 hari udah bersaing gitu. Nah mungkin teman-teman yang lain yang survei beberapa hari setelah saya itu temuannya Gibran sudah melesat di atas Mahfud MD gitu loh. Sudah melesat di atas Mahfud. Karena apa? Karena pengetahuan orang terhadap Gibran itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan saya. Gibran menjadi wakilnya Prabowo itu menjadi lebih tinggi. Ya, tapi bagi saya surprise adalah penelitian Anda ini, survei Anda ini lebih, kan sudah angka-angka sudah nggak beda jauh ya, tapi lebih komplit untuk menggambarkan fenomena-fenomena masuknya Gibran sebagai wakil Prabowo itu loh, yang memberikan sumbangan suara yang besar dari Pak Jokowi yang 80. Itu yang apa? Ya teman-teman lembaga survei yang lain juga semakin melengkapi. Bukan, tapi kan dalam konteks yang tadi soal dianggap lebih pintar, itu kan relevan jadinya sehingga kalau suara itu naik, itu karena ada kesukaan juga. Iya, betul, gitu. Jadi itu lebih permanen nanti sifatnya. Kecuali ada kecelakaan yang dia buat sendiri kan. Tapi kemungkinan besar ya akan kontributif. Sejauh ini kan sebetulnya ini juga apa istilahnya itu koheren aja. Iya, koheren. Ya. Jadi kenapa berpasangan unggul? Calon presiden sendirian unggul, calon wakil presiden sendirian unggul. Pengalaman saya begitu. Ya, jadi maksud saya sini berinteraksi Bang antara calon presiden dan wakil presiden. Itu yang saya lihat tadi. Jadi yang saya simpulkan di sini satu ini snapshot terhadap keadaan sekarang, tapi itu adalah kecerdasan pasangan Prabowo untuk memilih ini. Oh iya, dong. Kalau karena itu jelas. tadinya kan di muka masyarakat. Gini Bang, gini. Ya, coba. Jadi Pak Prabowo itu kan punya teori bahwa dia kalau menggandeng Gibran, dia bisa mendapatkan dukungan suara yang besar dari Pak Jokowi kan. Makanya ceritanya kalau nggak salah Gus Romi itu Romah Hurmuzi mengatakan 5 kali atau 7 kali ya Pak Prabowo itu minta Gibran untuk jadi wakilnya gitu. Nah, walaupun tapi selalu ditolak waktu itu. Iya, belum diterima. Iya. Nah, tetapi teman-teman yang lain bisa punya teori yang berbeda gitu, yang mengatakan Gibran ini kalau masuk jadi wakilnya Pak Prabowo bisa jadi liabilities. Jadi liability. Kebanyakan begitu, Pak. Nah, dulu, Pak. Iya. Ada yang punya pandangan begitu. Kebanyakan Batu kalau saya lihat. ujinya Bang, kalau di masyarakat elit di elit ya. Oh iya, elit dong. Tapi kalau di bawah sebetulnya mungkin nggak jadi problem. Surveinya kan juga nggak jadi problem. Mayoritas sih saya nggak masalah. Kalau sekarang indikator itu ada pertanyaan, apakah ini masalah jika dipilih? Ya mayoritas 60% mengatakan tidak masalah. Kalau teman saya Nusron Wahid mengatakan, ya sebetulnya kalau anak menggantikan bapak, itu kalau di desa, apalagi di Jawa ini biasa. Kepala desa itu ya penerusnya ya anaknya gitu. Jadi sesuatu yang problematik bagi elit politik atau bagi kelas menengah, bagi masyarakat bawah itu barangkali sesuatu yang wajar dan lumrah. Atau menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Makanya penting sekali survei itu. Kenapa? Karena kita nggak asik dengan pikiran kita sendiri. Padahal suara kita itu cuma satu di antara 205 juta. Gitu. Jadi kita perlu memotret 205 juta ini
Dan justru yang paling harus dipotret itu adalah yang 60%, 50%, 60% yang pendidikannya SD SMP itu, Bang. Gitu. Kelas menengah kita ini ya sarjana 15%, 10%. Kurang lebih SMA 30%. Iya, iya gitu. betul. Jadi paling banyak itu ya di bawah SMA. Kalau kita ngomong yang istilahnya kalangan terdidik atau kelas menengah itu adalah sarjana, praktis struktur masyarakat kita ini ya cuma 15% saja, Bang. Ya, At maksimum ya. Iya. Itu pun dari D3 itu. Sisanya menengah ke bawah, Bang. Iya, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan Indonesia ini harus A, sementara masyarakat yang 67 bahkan 90% mengatakan ini B. Jadi kalau Anda tersesat, Anda salah, ya salah Anda sendiri gitu loh. Itu yang namanya sok pintar. Ya itu dia. Itu yang namanya sok pintar, sok paten. Ya. Itulah pentingnya potret. Itu pentingnya terhadap masyarakat. Iya. Iya, keadaan masyarakat.